Seperti biasa, jangan lupa download Anchor dan buat podcast pertama kamu dengan mudah, yang akan langsung didistribusikan ke Spotify. Bicara soal nikmat dan rasa syukur, emang gak ada habisnya ya. Karena terlalu banyak hal yang harus kita syukuri. Terlalu banyak nikmat Sang Pencipta yang kadang kita gak sadar bahwa itu sebuah nikmat. Sekedar bisa nafas dengan nyaman, bisa makan dan bertahan, bisa melihat, mendengar, merasakan, bahkan bisa bicara kayak aku sekarang ini. Nikmat dari Sang Maha Pemberi nikmat. Kadang kita masih selalu merasa kurang, tanpa sadar bahwa udah banyak banget nikmat yang kita punya, yang mungkin orang lain gak dapetin. Kita terlalu sering melihat ke atas, melihat segala bentuk keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Melihat teman udah punya pekerjaan tetap, tetangga punya mobil baru, sepupu dapat beasiswa, dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat dapat curhatan dari salah satu followers Instagram aku. Aku mau ceritain singkat aja, karena dia juga cuma sekedar curhat dan enggak minta dibawain ke podcast. Dia cerita kalau dia udah merintis bisnis baru, semacam brand pakaian gitu. Dia udah punya banyak planning dari awal, udah siapin uang promosi, udah nentuin selebgram yang mau di-endorse dan lain-lain. Lalu ketika dia mulai dengan modal yang terbatas dan pengalaman yang minim, dia cerita cuma baru dapet 6 orderan di Shopee. Terus dia bilang ke aku gini, "Kenapa ya kak, orang-orang kok bisa dapat orderan ratusan bahkan ribuan? Padahal caranya udah sama kok. Kualitas barang juga bagus. Promosi sama iklan juga jalan," kata dia gitu. Intinya dia sedih karena usahanya yang baru dia rintis cuma dapat orderan sedikit di awal. Nah, menurut aku 6 orderan itu adalah awal dari ratusan atau bahkan ribuan orderan nantinya. Makanya mau bagaimanapun persoalannya, kita tuh gak bisa sama-samain setiap orang. Si A melakukan ini, sukses nih, berjalan lancar. Ketika kamu lakuin hal yang sama, justru malah gak berhasil. Ya, emang bukan begitu caranya. Semesta itu punya cara sendiri dalam bekerja, apalagi dalam hal keberuntungan. Ada yang jualannya biasa-biasa aja, jualannya malah laku banyak, surplus modal dari awal. Sebaliknya, malah ada yang udah mati-matian promosi, bayar selebgram, cara apapun, orderannya malah biasa aja, bahkan minus dari modal. Ya, begitulah cara semesta bekerja. Gak bisa ditebak. Itu baru urusan finansial ya, belum ke urusan keluarga, kesehatan, pendidikan, apalagi perasaan. Aku aja kaget banget sama kerja semesta di tahun ini. Tahu-tahu aku udah tamat kuliah, nerbitin buku, mengudarakan podcast,
sampai bisa kalian dengar saat ini. Sebenarnya ada sih beberapa keinginanku yang belum terpenuhi. Tapi di akhir tahun ini aku rasa semua udah cukup. Gak mau apa-apa lagi. Cukup aja gitu bersyukur sama yang aku punya. Aku gak mau bilang itu semua sebuah keberuntungan sih. Karena jujur aku malah gak percaya sama yang namanya keberuntungan. Menurutku beruntung itu bukan milik semua orang. Beberapa harus bangun lebih pagi, berjuang lebih keras, berdoa lebih giat, merasakan gagal lebih banyak, dan mencari lebih lama apa yang telah Sang Pencipta siapkan untuknya. Satu kepakan sayap kupu-kupu di Brazil dapat menghasilkan angin tornado di Texas. Pernah dengar fenomena ini? Yap, sebuah fenomena yang disebut butterfly effect. Ini juga menjadi sebuah metafor bahwa satu tindakan kecil kelak akan mampu menciptakan perubahan yang besar. Semesta memang punya cara bekerjanya, dan kita pun juga punya cara bekerja kita masing-masing. Kalau di tahun ini beberapa resolusi atau keinginan kita belum terpenuhi, nggak apa-apa. Masih ada tahun depan. Kita boleh sedih, kita boleh kecewa, bahkan kita boleh nangis. Tapi jangan larut dalam itu semua ya. Tenang aja, Sang Pencipta pasti balas perjuangan yang udah kita lakukan lewat semesta yang bekerja di bawah kendalinya. 2021 mengajarkan banyak pelajaran, hikmah, dan kebijaksanaan. Yang pasti di akhir tahun ini kita harus tetap bersyukur. Kita harus merasa cukup. Tahun ini memang bukan tahun untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Tapi tahun ini adalah tahun di mana kita harus mensyukuri dan menghargai apa yang sudah kita punya. Semoga tahun 2022 nanti akan banyak hal baik datang dan semoga kita tetap dalam lindungan Sang Pencipta. Amin. Jadi udah download Anchor belum? Download Anchor sekarang dan mulai sebarkan suara serta cerita kamu di sana. Karena bisa jadi akan banyak hal baik yang hadir dari podcast yang kamu buat.